Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di podcast virtual mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Dengan saya Winda Ningsi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara, dan ada 3 narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kita pada malam ini ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri masing-masing dulu. Halo semuanya, salam kenal. Saya Nurantini dari program studi ilmu komunikasi Universitas Dian Nusantara. Hai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Fauzia dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafwan Hanif, saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara. Halo semuanya, senang bertemu dengan kalian semua pada malam ini ya. Malam ini kita akan berbincang-bincang santai aja tentang kehidupan mahasiswa after pandemi COVID-19. Banyak yang bilang kan kayak kita sebagai mahasiswa itu sebagai agen perubahan kan, pasti sulit banget kan kita sebagai mahasiswa menanggung beban mahasiswa sebagai agen perubahan, apalagi kemarin di era COVID-19 kan, di era COVID-19, dan kita bisa melewati itu semua, dan pada akhirnya kita udah sampai di era new normal. Saya sebagai mahasiswa juga ingin bertanya nih, dari sudut pandang kakak-kakak semua, menurut kakak-kakak sebagai mahasiswa, gimana sih cara kalian itu menjalani adaptasi kebiasaan baru setelah pandemi COVID-19 ini? Mungkin kan dari kakak-kakak kan punya sudut pandang yang berbeda, gitu kan? Mungkin Kak Atin atau Kak Rahma atau Kak Syafwan ada yang mau jawab? Oke, aku bantu jawab ya Kak. Untuk sudut pandang dari aku pribadi sebagai mahasiswa di era COVID-19 ini, tentunya memiliki tanggung jawab yang besar ya, apalagi kita dituntut untuk belajar secara mandiri secara online. Via online kan kita sekarang itu masih dalam proses new normal kan. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mandiri dalam memahami segala materi yang diberikan sama dosen dan menjalani tugas-tugasnya. Gitu sih Kak, kalau untuk aku pribadi. Makasih. Mungkin dari Kak Atin atau Kak Syafwan ada sudut pandang yang berbeda gitu. Kalau dari saya sih, kayaknya kalau adaptasi ngejalanin kebiasaan baru ya after COVID, itu dari kebiasaan, mungkin kalau yang awal ya orangnya jorok gitu, jarang cuci tangan, terus kayak jarang bersih-bersih kayak gitu. Sekarang jadi after COVID itu jadi kayak kita sadar diri sih, kayak lebih jaga kebersihan. Karena udah kebiasaan 2 tahun tuh, kemarin kan kita ngelewatin COVID, jadi kebawa mudah-mudahan sampai sekarang kayak gitu sih Kak. Jadi lebih bersih gitu ya kita ya after COVID. Karena sebelum-sebelumnya kan yang kita tahu kan gimana sih COVID-19 itu sangat mematikan gitu kan. Terus juga ada lagi pertanyaan yang ingin saya ajukan. Menurut kakak-kakak mahasiswa nih, apa sih peran yang dapat diambil kita sebagai mahasiswa dalam penanganan COVID-19 ini? Mungkin Kak Atin mau jawab, atau Kak Syafwan atau Kak Rahma. Silakan. Aku coba bantu jawab ya Kak. Peran yang biasa mahasiswa ambil tuh kan biasanya apa ya? Pas lagi COVID-COVID tuh mereka pada ini apa ikut yang pengabdian-pengabdian gitu loh buat bantu-bantu para yang kena terdampak COVID atau yang gimana gitu kan ya. Terus bentuk pengabdiannya sendiri tuh bisa kayak relawan penanganan COVID atau membantu promosi kesehatan terkait COVID-19. Terus juga ada juga beberapa relawan yang kayak di kita sebagai mahasiswa ikut di Karang Taruna gitu kan, ikut yang nyemprotin disinfektan gitu loh di lingkungan rumahnya dia gitu gitu. Pokoknya kayak gitu deh buat menjalin apa ya sebagai pelopor kesehatan bagi masyarakat umum. Mungkin Kak Rahma atau Kak Syafwan, dari sudut pandang kakak gimana sih?
Iya, mungkin aku tambahin dari pendapat Kak Atin tadi ya. Bener kita, selama sebagai mahasiswa, selama masa Covid ini kita juga bisa berpartisipasi dalam menjaga lingkungan kita ya tentunya kayak kita, kampanye sosial gitu ke masyarakat sekitar untuk tetap menjaga kesehatan dalam menghindari Covid, terus stay at home, seperti itu sih Kak, kurang lebih. Kadang kan kita kan sebagai mahasiswa nih kayak dituntut banget kan kayak mahasiswa itu sebagai agen perubahan, tapi di satu sisi kan kayak lingkungan kita tuh nggak mendukung gitu kayak ya udahlah kayak kalian aja gitu, kita mah enggak gitu. Itu menurut kakak-kakak semua gimana sih menyikapi itu semua gitu. Kadang kan kayak ada kita udah kayak ngejaga banget, udah kayak after pandemi ini kita kan hidup di era new normal ya, yang pasti harus selalu menjaga kebersihan gitu. Mungkin di lingkungan kakak-kakak ada yang sedikit melenceng dari new normal itu. Cara menyikapinya gimana sih biasanya kakak-kakak gitu? Mungkin lebih dikasih tahu lagi kali ya ke yang mereka yang menyimpang itu lah, yang rada melenceng itu kayak sekarang kan udah mulai new normal nih, udah masuk, kita udah balik normal lagi sebelum keadaan COVID. Jadi kalau bisa kita tuh tetap jaga kebersihan supaya jangan sampai amit-amit banget kayak yang kemarin virus-virus itu tuh bisa ada lagi gitu loh. Dengan adanya COVID kemarin aja tuh kita kayak sebagai mahasiswa juga udah susah karena kan tadinya kita offline tiba-tiba jadi online gitu kalau semuanya serba digital gitu. Mungkin lebih diingetin lagi aja ya. Jadi berpengaruh banget ya ke kita gitu ya. Apalagi di sektor pendidikan kan semuanya sekarang harus digital gara-gara ya COVID-19 itu. Terus juga uh, pandemi COVID-19 ini membawa pengaruh yang besar kan di kehidupan kita semua pastinya gitu kan, dari yang biasanya kita nggak pakai masker jadi pakai masker gitu. Benar nggak sih kalau COVID-19 itu uh, membawa pengaruh yang besar gitu dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa? Ya, tentunya Covid emang bawa pengaruh besar banget sih, bukan cuman bagi kehidupan mahasiswa ya, Kak. Bagi semua sektor itu membawa pengaruh besar dari yang kita semuanya bisa bebas untuk, beraktivitas, membuat kita tiba-tiba, lockdown, semua dijalankan aktivitasnya secara online. Jadi itu juga membawa dampak bagi kita sebagai mahasiswa untuk, apa ya, lebih struggle lagi dalam belajar gitu. Kan kita, tahu sendiri ya Kak, kita offline aja kadang kita masih kurang paham, kadang kita masih kurang ngerti, apalagi ini online yang cuman basisnya dari modul doang gitu ya kan. Jadi kita itu benar-benar harus, apa ya, attention banget sama materi-materi yang dikasih sama dosen selagi itu ada. Jadi berusaha seaktif mungkin untuk bisa, ikut serta dalam pelajaran yang ada gitu, Kak. Menurut aku sih seperti itu. Mungkin dari sudut pandang Kak Syafwan, benar nggak sih pandemi COVID itu membawa pengaruh yang besar di kehidupan kakak gitu sebagai mahasiswa? Nah, kalau tadi dari teman-teman kan pengaruh besar itu rata-rata ke yang sisi bukan negatif sih, kayak emang emang lebih merugikan sih, kayak misalkan kita biasanya offline kuliah sekarang jadi online. Cuma aku tuh nangkep kayak waktu COVID itu jadi ada beberapa keuntungan juga buat mahasiswa, kayak misalkan mungkin mahasiswa tadinya yang emang harus ke kampus sekarang jadi nggak perlu ke kampus, jadi lebih efisien biaya. Terus mahasiswa juga bisa ngelakuin nih hal-hal yang selain kuliah dia bisa kayak sekaligus kayak ada yang jualan online segala macam, dan teman-temanku tuh banyak banget gitu, jadi kayak selama pandemi COVID itu mereka malah dapat untung dari situ gitu, bukannya keluar biaya untuk kuliah offline berangkat buat transportasi, tapi malah mereka di rumah sambil usaha sendiri gitu, jualan online malah lebih ramai juga sih kemarin waktu COVID gitu bedanya. Sampai sekarang jadi tren belanja online sih jadi lebih besar sih Kak gitu, kalau menurutku dari sisi yang lain ya gitu Kak. Ya sih benar banget, setuju banget sih sama Kak Syafwan. Belanja online tuh lagi tren banget ya di kalangan kita semua gitu. Mungkin dari Kak Atin mau nambahin? Aku setuju juga sih sama pendapatnya Kak Syakwan yang nggak selamanya pandemi COVID tuh bisa bawa hal-hal yang
antara negatif positif, tapi lebih positifnya gitu kan. Misalnya kita yang kerja, kita kan kerja biasanya paling enggak ada yang pulang jam 5, ada yang pulang jam 6 gitu kan. Sedangkan perkuliahan biasanya ada yang mulai jam 7. Nah, itu tuh bisa kayak apa ya, menghemat waktu juga karena kita kan yang tadinya harusnya ke kampus, tapi kita malah bisa lewat Zoom, lewat Jimmy, kayak efisien waktu aja sih. Menurut aku kayak gitu. Ya, setuju banget sih. Jadi kita bisa spend waktu ya dari apalagi kan kita juga mahasiswa kelas karyawan ya. Pasti ada keuntungan juga di balik COVID-19 itu ya. Terus juga aku mau tanya nih. Kita kan selama ini kan belajar tuh daring ya, secara online. Gimana sih kemampuan belajar kita di era pandemi COVID itu atau after pandemi COVID-19 ini melewati daring itu gimana sih menurut kakak-kakak kalian? Apakah cukup bagus ataukah kurang bagus atau kurang baik atau bagaimana? Mungkin ada pendapat dari kakak-kakak semua. Dampak belajar mahasiswa after pandemi COVID itu kayak gimana sih menurut kalian? Menurut sudut pandang saya ya, kalau misalkan dampaknya waktu pandemi COVID-19 buat kemampuan belajar mahasiswa, malah saya mikirnya em, jadi perubahan sistem belajar kan tadinya jadi manual, jadi daring gitu kan. Tadinya bisa ketemu tatap muka, sekarang jadi tatap maya. Ini bikin mahasiswa tuh jadi ngeharusin mahasiswa mau nggak mau ngikutin kayak gitu kan. Cuman dampaknya negatifnya menurut saya mungkin lebih besar ya, karena jadi semangat mahasiswanya juga jadi kurang karena nggak ketemu teman-teman kayak gitu. Mungkin ada yang ya motivasi belajarnya juga jadi mungkin ya Kak, kalau menurut saya menurun karena biasanya kan mahasiswa yang baru lulus SMA gitu kan kadang pengen ketemu nih sama teman-teman baru di kampus apa gimana. Jadi ternyata nggak ada tuh, nggak bisa ketemu teman-teman di kampus buat bersosialisasi kayak gitu. Mungkin dari segi sosialisasi yang kurang kalau menurut saya selama pandemi COVID-19. Mungkin ada yang bisa nambahin, Kak. Iya sih, menurut aku juga kayak gitu sih. COVID-19 kan kayak kita tuh sebagai mahasiswa kan ditekan banget kan buat belajar lebih mandiri lagi, uh, buat belajar lebih keras lagi gitu kan. Dosen mungkin kayak ngasih bahannya, tapi kan kita yang belajar sendiri gitu kan. Kita juga harus mandiri juga gitu. Mungkin negatifnya sih di situ karena terlalu ditekan, jadi kita tuh kayak mungkin ada stresnya dikit, apalagi kita kan kuliah sambil kerja juga ya gitu kan, pasti lebih berat lagi bebannya gitu kita semua. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Terus juga apa aja sih yang perlu dipersiapkan bagi mahasiswa yang sebelumnya menjalankan perkuliahan secara daring, jika setelah pandemi COVID ini selesai, kita harus offline atau tatap muka nih. Apa sih yang harus dipersiapkan gitu sebagai mahasiswa? Aku bantu jawab ya, Kak. Untuk kalau misalkan nanti setelah COVID kita ada kuliah secara offline, mungkin salah satu hal yang perlu banget kita persiapkan itu ya masalah kesehatan itu sendiri sih, Kak. Karena kan, kita sendiri tahu ya gimana COVID itu, eee, sangat apa ya, mendistract semua gitu ya. Kita mesti menjaga kesehatan dari lingkungan, dari kita sendiri, benar-benar harus ngejaga vitamin badan kita sendiri gitu. Jadi kita harus bisa membagi waktu juga biar, kondisi tubuh kita tuh fit untuk menjalani, perkuliahan offline itu. Selain itu juga, sebagai mahasiswa yang terutama kan kita, mahasiswa yang kelas karyawan ya, Kak, sambil kerja. Otomatis kita perlu, schedule jadwal kita tuh secara baik gitu, biar semuanya tuh bisa balance antara pekerjaan dan perkuliahan, itu nggak ada miss gitu. Jadi kita benar-benar harus bisa
bagi waktu kita, di mana waktunya kita untuk kerja, di mana waktunya kita untuk belajar, di mana waktunya kita untuk main. Jadi mungkin hal itu yang bisa menjadi persiapan buat kita sebagai mahasiswa kalau nanti menjalani perkuliahan secara offline gitu, Kak. Mungkin dari Kak Atin atau Kak Syafan dari sudut pandang yang berbeda, kayak persiapannya apa aja sih yang perlu dipersiapkan jika nanti kita tatap muka gitu. Apalagi kan kita setelah 2 tahun ini ya, kita dari awal kuliah kita udah daring ya gitu. Terus tiba-tiba kita harus mempersiapkan semuanya secara offline gitu. Ada nggak sih kayak persiapan khusus gitu yang dipersiapkan? Ada nggak sih dari Kak Syafan atau Kak Antin? Kalau aku sih Kak sama kayak pendapatnya Kak Rahma, kayak kesehatan, harus jaga kesehatan sama time management yang bagus gitu kan, apalagi karena kita karyawan ya. Jadi kita harus pinter-pinter gimana bagi waktu dari kita habis kerja terus ke kampus karena offline gitu kan. Entah itu mereka yang pakai transportasi umum atau yang pakai kendaraan pribadi gitu. Sama aku juga gitu. Apalagi kalau yang pakai transportasi umum pasti struggle banget ya. Kita harus ngejar-ngejar waktu dari pulang kerja misalkan jam 5, apalagi kita naik transportasi umum kan, ngantrinya kita tahu lah Jakarta kayak gimana ya kan, transportasi umumnya sepadat apa gitu kan. Mungkin dari Kak Syafan ada yang mau nambahin atau gimana Kak Syafan? Boleh pendapatnya silakan. Mungkin sih menurut saya kayak kayak kalau yang perlu dipikirin atau disiapin ya kalau misalkan tahu-tahu kita jadi offline gitu, kayaknya yang saya pikirin sih pertama waktu waktu kerja sih Kak, karena kan kita kelas karyawan ya. Jadi memungkinkan nggak tuh waktu pulang kerja tuh kita bisa langsung datang ke kampus kuliah gitu. Beberapa kan dari kita malah ada yang part time atau malah kerjanya dari sore sampai ke malam kayak gitu kan. Apalagi nanti ada tambahan-tambahan dari kerjaan gitu, tahu-tahu ada lembur atau meeting dan sebagainya gitu kan, itu kan nggak bisa kita pastiin ke kuliahnya ya gitu. Jadi mungkin itu sih yang bikin saya mikir kayak online online pun malah jadi lebih baik lah gitu, kuliah online malah jadi lebih baik karena waktunya bisa lebih fleksibel kayak gitu Kak. Jadi sebenarnya sih saya lebih pro ke online sebenarnya selama ini gitu. Mungkin ada kakaknya yang lebih pro ke offline. Kalau aku sih lebih pro ke online juga sih. Kayaknya kalau offline tuh kayak apa ya, waktunya tuh sempit, terlalu terburu-buru juga, apalagi kalau misalkan kan ada beberapa kampus yang memang peraturannya ketat ya. Kadang tuh beberapa oknum dosen gitu kan kadang nggak mau ngasih intervensi waktu buat mahasiswanya ya. Mereka nggak mau tahu mahasiswanya kerja atau bagaimana. Tapi intinya yang dia mau tahu di jam kuliah dia mau bagaimanapun harus datang gitu. Ya, itu sih yang salah satu apa ya? Menurut aku juga aku lebih pro ke online sih daripada offline. Emang ada pro kontranya sih ya Kak. Iya, ada pro Kalau kontranya online, ya, cuma iya kalau lebih online kita bisa fleksibel, tapi belajarnya kita nggak masuk. Tapi kalau offline, waktunya nggak fleksibel, tapi mungkin pembelajarannya bisa masuk gitu. Kayak pro kontranya ya. sendiri gitu. Pro kadang kan ada beberapa kampus yang memang peraturannya agak ketat ya atau menekan mahasiswa gitu. Terus juga ada oknum-oknum dosen yang nggak mau tahu gimana sih jadwal kita di luar, apalagi kita kan juga sebagai apa ya, sebagai mahasiswa, terus juga kita kan kerja juga, kita juga punya tanggung jawab kan di luar dari tempat perkuliahan gitu kan. Dosen kan karena ada beberapa oknum dosen yang nggak mau tahu gitu loh, kayak pokoknya ya saya nggak mau tahu, intinya kalian harus datang tepat waktu, kalau nggak tepat waktu ya udah kalian lewat absen gitu. Biasanya kan ada ya oknum-oknum dosen yang kayak gitu. Menurut kakak-kakak kalau ada oknum dosen yang kayak gitu menyikapinya gimana sih, atau kayak mungkin kakak-kakak kayak ngasih solusi tawar menawar sama dosennya kayak boleh nggak atau diganti tugas aja atau bagaimana?
Ada nggak pengalaman kakak-kakak yang kayak gitu? Pastinya sih ada lah ya. Mungkin Kak Rahma atau Kak Syafran atau Kak Andin. Kita online aja banyak gak sih dosen yang menuntut kita supaya harus hadir tepat waktu? Emang sih ya, tugasnya mahasiswa kan harus hadir tepat waktu di jam perkuliahan gitu kan. Karena kita juga harus menghargai dosennya yang tepat waktu juga gitu. Cuman kita pasti ada dong segala kendala, tiba-tiba kita mau masuk Zoom nih, tiba-tiba ada aja kerjaan lain gitu yang ada, misalnya lagi masuk shiftnya malam gitu kan, karena kan nggak semua orang yang, apalagi kita kelas karyawan, kerjanya tuh di pagi sampai sore, pasti kan ada yang dari malam sampai yang pagi gitu kan, shift malam gitu. Jadi kayak kadang gimana ya, minta keringanan waktu juga nggak sih sama dosennya. Kasihan juga soalnya yang kerjanya apalagi yang ada shift-shiftan gitu. Kalau kampus sih gitu Pak. Iya benar sih. Minta keringanan waktu ya gitu. Biar nggak kitanya nggak rugi juga gitu ya. Apalagi kan absen tuh penting banget nggak sih buat kita gitu kan, buat bisa naik ke semester selanjutnya gitu. Aku juga mau tanya nih, kegiatan kakak-kakak sekarang tuh gimana sih, terkendala nggak sih di era new normal ini kegiatannya? Ada yang berubah nggak sih dari yang sebelumnya? Mungkin ya yang di rumah aja, terus sekarang kan udah new normal, kita harus ya sedikit-sedikit kita normal kayak biasanya aja gitu lah ya. Gimana sih keseharian kakak-kakaknya gitu? Susah nggak sih di era new normal ini ngejalanin kehidupan yang seperti sekarang ini? Kalau untuk aku pribadi sih di era new normal ini karena mungkin pas saat COVID kemarin kita minim aktivitas di luar ruangan, eh, jadi kita lebih apa ya? Mungkin lebih aware lagi kali ya sama kesehatan, terus kita harus lebih bersih lagi. Apalagi kan belajar dari pengalaman kita saat COVID gitu. Jadi kita lebih aware sama kesehatan diri kita, lingkungan kita gitu sih, Kak. Mungkin dari Kak Syafan atau Kak Atin bagaimana? Atau sama aja kayak Kak Amah? Atau punya pendapat yang berbeda? Jadi sama semua ya gitu, di sini kita sepakat lah ya, kalau era new normal ini ya kita harus, ya mau begini adanya, mau gimana lagi, kita harus ngejalanin yang namanya era new normal dengan eh, protokol kesehatan yang baru lagi, mungkin juga kehidupan yang baru lagi gitu. Em, Mungkin sampai sini aja eh, bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih buat Kak Rahma, Kak Antin, dan Kak Syafwan yang udah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita di sini pada malam ini ya. Mungkin podcast ini bisa jadi harapan untuk mengajak teman-teman mahasiswa yang lain untuk meningkatkan potensi yang dimiliki pada diri masing-masing ya, di era new normal ini. Segitu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.